Iya, room apa adanya saja nih. Ini room Iya. Tapi di Bang daerah Juma, terpencil. Bang Juma datang pula kemari kan. Saya tidak tahu bagaimana berbicara sama Bang Juma karena Bang Juma itu saya mengerti bahwa orangnya sangat pandai. Enggak juga bang, tergantung minyak rambut. Kalau minyak rambutnya itu Prambosen ya agak lancar. Tapi kalau minyak kelapa biasa agak lambat-lambat juga ngomongnya. Apalagi kalau bekas gorengan. Kan gitu. Apa yang menarik kita bahas? Kalau saya Bang Suma kayaknya kita bisa bahas tentang sesuatu. Jadi kita tidak rebutan-rebutan Tuhan, rebutan-rebutan surga lagi. Tapi kita bahas sesuatu yang dari komparasi antara dua iman, yaitu keimanan saya dan keimanan Bang Suma. Dan itu bisa menjadi manfaat untuk saudara-saudara kita yang mendengar. Mungkin seperti itu Bang Suma. Betul, setuju saya bang. Oke. Jadi mungkin sebelum kita mulai, menurut Bang Juma, apakah tujuan dari room diskusi seperti ini? Tujuannya untuk memberikan pencerahan karena tidak semua umat Islam itu mendalami materi perbandingan agama. Begitu juga dari pihak Kristen. Tidak semua, kita hanya diajarkan ajaran kita yang paling benar. Kalau di Islam tidak ada agama yang lebih sempurna, agama di luar Islam itu keliru. Nah kalau di Kristen hanya Yesus jalan keselamatan satu-satunya. Kan masing-masing punya keunggulan, masing-masing sesuai dengan konsep. Jadi umat ini pada penasaran kalau dua agama yang masing-masing punya konsep ini dipertemukan, kira-kira mana titik poin yang benar itu? Tidak mungkin dua-duanya, pasti ada salah satunya. Jadi kalau saya Gitu. melihat Bang Juma, apa namanya ya, santai orangnya seperti itu. Maka di sini saya akan menjelaskan tentang ini diterima atau tidak nanti itu kembali kepada diri kita masing-masing ya. Seperti halnya apa yang saya katakan, sering saya katakan seperti ini kan. Sebagaimana orang yang sudah mengenal Tuhan dengan benar dan mengikuti ajaran yang benar, mereka akan berusaha sebagaimana Tuhan yang benar itu menyatu dalam dirinya, dan apabila itu sudah terjadi, maka mereka akan membiarkan Tuhan itu sendiri ambil alih dalam hidupnya. Menurut Bang Juma bagaimana? Iya, itu betul itu. Kalau kita berbicara mengenai konsep antara hamba dan Tuhan, itu betul. Hanya saja di antara kita dengan Tuhan kita itu ada pengacau. Pengacau ini yang disebut iblis, yang senantiasa memalingkan manusia. Jadi iblis ini pintar, lihai. Segala sesuatu yang diupayakan oleh manusia, diupayakan oleh iblis untuk dibelokkan, dibengkokkan. Jadi terasa indah sesuatu yang salah di hadapan Tuhan, iblis bisa meramu itu menjadi benar di hadapan manusia. Salah di hadapan Tuhan, iblisnya menjadikan itu adalah sebuah kebenaran untuk manusia. Oleh karena itu, kalau kami di Islam, maka pola awalnya untuk memahami sebuah konsep keyakinan, pijakan awal itu adalah akal. Lepas dari akal, itu mudah untuk direcoki sama iblis. Begitu Bang. Ya, jadi saya juga percaya bahwasanya kalau Bang Juma itu orangnya baik, santai gitu dia. Artinya di sini saya juga melihat bagaimana dari Bang Juma ini, bagaimana dia bisa menyesuaikan dirinya sendiri, di mana tempatnya dia tahu begitu dia. Jadi yang saya selalu sarankan seperti ini, bagaimana kita bisa mengatakan bahwa kita mengenal Tuhan yang benar, bagaimana kita mengatakan kita mengikuti ajaran yang benar, sedangkan perkataan yang keluar dari mulut kita itu bagaikan api gitu dia, dan tidak bisa menerima apa kekurangan dari orang lain begitu. Iya, sebenarnya kita sudah pada endingnya. Kalau Kristen itu sudah ada pada endingnya, bukan lagi proses pewahyuan atau proses pengajaran dari sumber kepada umat. Tetapi kita ini masing-masing adalah umat yang sudah bisa mendapatkan nilai dari apa yang kita imani. Begitu juga kami Islam. Bukan lagi masa pewahyuan di mana masih dibutuhkan pengajaran-pengajaran yang sifatnya
belum final. Kalau di Islam sudah final. Nah, kalau di Kristen pun sudah final. Maka penilaian kita masing-masing terhadap keyakinan kita ini, kalau kami Islam ya harus kembali kepada titik awal, yaitu akal. Karena akal inilah serpihan cahaya yang Tuhan titipkan kepada kita manusia untuk bisa menjadi pemimpin di atas muka bumi. Tanpa akal ya sama seperti makhluk yang lain. Gitu Bang. Ya, jadi mungkin kita bisa lanjut pada poinnya ya Bang Suma, supaya kita diskusinya bisa supaya diskusi kita bisa berlanjut. Saya ingin membuat sesuatu hal yang menjadi patokan kita untuk bisa kita bahas di sini, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan, bagaimana caranya, dan bagaimana mengasihi manusia. Ya, yaitu karena di antara kedua hal ini yang kita temui bahwa di Bang Suma pun pasti ada mengarahkan untuk bagaimana mencintai Tuhan. Terus ada juga bagaimana caranya mencintai manusia tanpa menabrakkan antara cinta terhadap Tuhan dan cinta terhadap manusia itu bertabrakan. Tapi searah sehingga kita bisa mendapatkan sesuatu yang bermanfaat untuk orang yang sedang mendengarkan kita berbicara nanti. Mungkin Bang Suma ada masukan untuk kedua hal ini? Jadi gini ya Bang Suma ya, saya ingin di sini kita nanti kalau kita ini kan udah malam, kalau sudah nanti kita mau diskusi itu tentang kalau ada pertanyaan itu kita harus menjawab sesuai dengan kitab suci kita masing-masing, baik itu Kristen baik itu Muslim ya. Iya, saya boleh jawab ya saudara-saudara. Jadi sebelumnya di Islam itu bentar iya. Bang Suma. Sebelumnya shalom Bang Spedir, selamat malam Bang Kedir. Shalom. Malam. Shalom. Oke. Ya, lanjut. Untuk saudara Seman, selamat malam untuk saudara-saudara Muslim ya. Terima kasih. Ya, kalau di Islam itu ada yang disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Jadi hubungan kepada Allah dan hubungan kepada manusia. Al-Quran surah An-Nisa ayat 36, di situ Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Sembahlah aku, sembahlah Allah, dan jangan kamu menyekutukannya dengan satu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, karib kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri." Jadi mengasihi di dalam konsep Islam itu adalah mentaati perintah Allah, dan mengasihi manusia itu adalah berbuat baik kepada seluruh umat manusia. Dan bukan hanya sebatas itu, Allah juga mengatakan jangan sombong dan jangan membanggakan diri, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Innallaha la yuhibbul man kana mukhtalan fakhura. Seperti itu ayatnya. Silakan. Ya, terima kasih Bang Suma. Luar biasa ya Bang Suma. Jadi mungkin kita bahas satu-satu, yaitu bagaimana mengasihi Tuhan. Ya, bagaimana caranya mengasihi Tuhan itu, apa-apa saja yang harus kita lakukan. Itu kan kita perlu ketahui hal itu. Nah, kalau di saya itu ada tertulis bahwa kita harus mencintai Tuhan itu lebih dari apapun. Itu ada tertulis di, entah saya cari datanya. Itu ada tertulis di Yohanes 10 ayat 27 sampai 30. Domba-dombaku mendengarkan suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka mengikuti aku, dan aku memberikan hidup kekal kepada mereka, dan mereka tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan tidak seorang pun dapat merebut mereka dari tanganku. Nah, itu perkataan. Berarti di sana
kita temukan ada satu kepastian. Mungkin saya buka dulu Yohanes 10 ayatnya yang ke-27 sampai 30 ya. Sebentar saya buka dulu. Dari sini kita memulai untuk mengenal Tuhan itu seperti apa. Nanti saya menjelaskan untuk kelanjutannya. Nah ini dikatakan 27, domba-dombaku mendengarkan suaraku dan aku mengenal mereka. Berarti kita tahu apa itu firman Tuhan yang benar dan kita bisa mengikutinya tanpa ada kesalahan. Ya. Nah, itu ada di saat itu kita juga ada mendapatkan janji, kepastian, keselamatan. Ya, jadi bukan cuma kita mengenalnya, tapi kalau kita mengikutinya, kita mendapatkan satu kepastian keselamatan di sana. Nah, nanti kita cari lebih lanjut lagi tentang kepastiannya itu seperti apa saja yang harus kita lakukan. Nah, itu nanti kita akan gali lebih dalam lagi. Tapi mungkin saya mulai dari sini dulu. Yaitu bahwa di muka bumi ini kan ada banyak hal yang ada banyak kitab lah. Tapi di sini kami mendapatkan satu patokan bahwa kita tahu apa itu Allah yang benar itu dari firman-Nya, karena semua manusia mengenal Tuhannya dari firman-Nya. Akan tetapi yang menjadi patokan adalah apakah itu kebenaran atau benar, apa betul saja. Nah, itu pasti ada standar-standarnya gitu loh Bang Su. Ya mungkin saya begitu aja dulu. Mungkin ada tambahan dari saudara yang lain. Mungkin sebelum ditambahkan ya, izinkan saya kemudian bercerita tentang kasih. Kasih kepada Allah artinya cinta kepada Allah, cinta kepada Tuhan. Jadi kalau di Islam itu Bung, cinta akan Allah itu adalah tingkatan yang lebih tinggi dari sekedar iman dan takwa. Jadi cinta itu terbukti dengan umat Islam itu melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Umat Islam taat tanpa ada paksaan. Umat Islam melakukan perintahnya dengan rasa sukacita. Bahkan saking cintanya, umat Islam itu kalau diuji, maka mereka bersabar. Mereka tidak mengumpat Tuhan. Mereka kemudian tidak meremehkan Tuhan. Ujian dianggapnya sebagai wujud cinta. Jadi di Islam itu diumpamakan dengan cinta kepada makhluk. Dalam arti kata kalau kita cinta kepada ibu, cinta kepada kekasih, maka seluruh perintah yang ia sampaikan sebisa mungkin kita upayakan, kita ikutin. Apa yang dipesankan ketika kita ingin keluar rumah, sebisa mungkin kita perturutkan. Nah, cinta kepada Allah itu jauh daripada itu. Itulah yang dikatakan kasih dalam Islam. Jadi kalau kasih kepada Allah, kasih kepada Tuhan, dan cinta kepada Tuhan, berarti harus diimplementasikan. Nah, faktor kedua, bukti kecintaan adalah mencintai orang-orang yang dicintai Allah. Mencintai orang-orang yang menjadi kekasih-kekasihnya, yang menjadi hamba-hambanya yang terpilih, menjadi duta-dutanya, menjadi nabi-nabi dan rasulnya. Makanya di Islam itu berusaha untuk memurnikan akidah para nabi. Karena nabi-nabi ini, utusan-utusan ini adalah orang yang dicintai oleh Allah. Sama seperti ketika saya punya adik saya ini dicintai oleh ibu saya, maka saya harus mencintai adik saya. Karena adik saya ini adalah orang yang dicintai oleh ibu saya. Sama seperti nabi. Ketika nabi diutus, sebisa mungkin nabi itu disucikan. Karena Tuhan pun yang mengutusnya mensucikannya, memuliakannya, mengasihinya. Maka tak ada bagi Islam untuk menghina, menghujat, dan mengiyakan orang-orang yang menistakan para nabi. Karena cinta kami kepada Allah, maka kami juga akan cinta kepada nabi-nabi utusannya. Itu implementasi daripada iman kami. Silakan. Oke, Bang Juma. Ya, silakan. Saya Dalton. Iya, silakan. Tadi Bang Juma mengatakan semua utusan atau hamba-hamba Allah dicintai oleh Allah, maka
Muslim juga wajib mencintai. Jadi seperti Yesus ini, apakah itu juga termasuk hamba Allah dalam Muslim? Iya, betul. Oke. Al-Quran yang mengatakan itu, Bible juga yang mengatakan itu. Oke, terima kasih. Iya. Tapi sayang, 1000 sayang Bang Juma, ternyata banyak saudara Islam justru menghina-hina Yesus, termasuk Sinandar mengatakan Yesus menikahlah, Yesus poligami lah. Nah, itu bagaimana itu Bang Juma? Kalau saya Bang, Yesus ini manusia, 100% manusia, adalah lebih terhormat kalau sebagai manusia dia menikah daripada dia seorang laki-laki sampai usia 33 tahun tidak menikah. Sementara dia punya kelamin, mohon maaf, dia punya nafsu, dia bisa lapar, dia bisa kenyang, dia makan. Berarti dia punya nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya. Saripati makanannya ada yang menjadi sperma. Kalau dia tidak nikah, dia tidak kawin, lalu bagaimana dia melampiaskan kelaki-lakiannya? Ini maaf nih. Kemudian yang kedua, tidak ada hukum yang dilanggar ketika Yesus itu menikah. Hukum apa yang dilanggar? Hukum negara tidak, hukum agama tidak. Apa yang menghina di situ? Itu justru menghormati daripada seorang Yesus, mohon maaf, daripada seorang Yesus kemudian memperkosa diri sendiri. Itu jauh lebih menghinakan. Karena kita lihat dari faktor kemanusiaan, beliau makan, beliau minum, beliau kemudian tidur, beliau ketakutan, beliau was-was. Jadi dia tergantung antara jasad, berarti dia tergilir oleh ruang dan waktu. Begitu juga kebutuhan biologisnya. Jadi saya rasa penilaian saya sebagai ini bukan karena dia Muslim, beliau Muslim, tapi saya mendudukkan Yesus ini sebagai manusia mulia, maka tentu dia terhindar dari perbuatan-perbuatan yang tercela. Saya kira begitu, silakan. Oke, saya izin menanggapi ya. Saya izin sedikit saya selesaikan dulu ya. Sedikit saya selesaikan, nanti tanggung ya. Saya selesaikan aja sih. Maaf ya teman ya. Jadi begini Bang Juma, kan Yesus itu boleh dikatakan di dalam Muslim Nabi Isa lah ya. Iya. Oke. Jadi begini Bang Juma, saya bukan marah atau benci kepada Yonatan Nandar, karena kalau dia katakan seperti abang katakan tadi, dia punya nutrisi, punya makan, punya sperma, ya itu betul. Masalahnya bukan itu Bang. Masalahnya Yesus itu tidak pernah menikah, apalagi poligami. Apalagi tadi abang sudah setuju Yesus itu adalah Nabi Isa. Apakah Nabi Isa menikah? Apakah Nabi Isa poligami? Kalau memang Nabi Isa poligami atau menikah, bolehlah. Ya kan, ada kemiripannya, bolehlah dicocokkan. Sedangkan abang sendiri mengakui tadi Nabi Isa dalam Islam itu Yesus. Jadi apakah abang masih membela si Yonatan Nandar? Makasih. Oke, baik. Di dalam Al-Quran, Bung, surah Ar-Ra'd ayat 38 dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa zurriyyah. Dan sungguh aku telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau, wahai Nabiku Muhammad, dan aku berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Itu dalam Al-Quran itu dijelaskan. Nah, apakah Nabi Isa ini rasul? Rasul. Sesuai dengan ayat ini beliau menikah berarti. Nah, dan kami tidak mau mengingkari iman kami. Kalaupun misalnya Saudara Nandar menemukan data bahwa beliau menikah, saya rasa ada hal kuat di dalam diri saudara saya Kristen yang menolak hal tersebut. Mungkin karena faktor X. Misalnya Yesus dianggap Tuhan. Bagaimana mungkin sosok Tuhan ini bisa menikah? Nah itu, apakah Yesus salah ketika menikah? Atau justru konsep Tuhan terhadap Yesus ini yang mungkin perlu dibenahi? Karena manusia biasa pasti butuh nikah. Yesus pasti tidak mungkin terjerumus kepada perbuatan-perbuatan yang tercela. Misalnya ketika kita lihat di dalam kitab Matius, Lukas, bagaimana dia disentuh oleh seorang wanita Maria, diminyaki oleh seorang wanita Maria. Sementara beliau bukan mahram, bukan istri. Itu bisa dihitung dosa dalam tradisi Yudaism. Tapi kalau Maria ini ternyata benar istrinya, wanita yang sah sebagai miliknya, maka itu bukan sebuah perbuatan yang tercela. Karena dia adalah seorang rabi katanya, syarat untuk menjadi rabi kudu wajib menikah.
Nah, Yesus dipanggil Rabi. Ana Rabba Muamaran. Saya adalah seorang Rabi dan saya adalah seorang guru. Nah itu, seperti itu Bang, silakan. Oke, mungkin nanti bisa ditambahi teman saya tadi, ada yang udah mau undung Iya. ya. Jadi begini Silakan. Bang, ini terakhir dari saya. Kalau begitu, Abang tidak bisa membuktikan secara langsung data dalam Al-Quran bahwasanya Nabi Isa itu menikah. Oke lah, nggak apa-apa lah, tapi tolonglah. Kalau memang tidak ada datanya secara real di Al-Quran atau hadis Nabi Isa itu menikah, tolonglah jangan dikatakan Yesus itu menikah. Oke, terima kasih. Teman saya silakan. Oke, jadi Bang Suma, kita kembali kepada poin yang tadi. Iya. Bagaimana cinta kepada Tuhan itu, mumpung saya ada data Bang Suma. Ya, jadi itu di Matius 10 ayat yang ke-37. Saya bacakannya Bang Suma. Barang siapa mengasihi bapak atau ibunya lebih daripadaku, berarti mengasihi bapak, orang tua lebih daripada Tuhan, ia tidak layak bagiku, ia tidak layak bagi Tuhan. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada Tuhan, ya, lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Ya, bahkan dikatakan di sini, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Nah, Bang Suma, di sini kecintaan kami kepada Tuhan itu kami dituntut untuk lebih daripada orang-orang yang bahkan lebih dekat kepada kami. Kami dituntut seperti itu. Saya kasih contoh. Apabila orang tua saya memerintahkan saya sesuatu yang tidak sesuai dengan firman Tuhan, saya akan menolak untuk melakukannya. Karena kecintaan saya kepada Tuhan itu lebih daripada orang tua saya, atau lebih dari orang yang terdekat sama saya. Nah, orang tua kan kebanyakan memikirkan bagaimana kebahagiaan anak-anaknya, bagaimana anaknya ini bisa bahagia, sehingga orang tua pasti dia tidak akan menerima apabila anaknya ini memutuskan untuk mengikuti Tuhan, ya kan? Dia sudah pasti tahu mengikuti Tuhan kan pasti dia akan menderita karena dia tidak bekerja untuk menghasilkan uang. Itu contoh kecil. Berarti sudah pasti orang tua mengarahkannya untuk, oh jangan kerja ikut Tuhan, Anda harus bekerja di perusahaan, ya kan? Nah, disitulah letak bagaimana kami harus mengambil satu komitmen bahwa kami harus cinta kepada orang tua lebih daripada Tuhan, atau kami cinta kepada Tuhan lebih daripada kepada orang tua. Itu maksud ayat itu. Nah, saya ingin tahu kalau di Bang Suma itu bagaimana meletakkan apabila saat Bang Suma dihadapkan dengan kedua pilihan tadi, yaitu orang yang terdekat dan kepada Tuhan. Itu apa yang Bang Suma lakukan menurut keimanan Bang Suma? Silakan. Iya, kalau di Islam itu tidak bisa dipisahkan. Karena justru ketaatan kami kepada kedua orang tua kami adalah cerminan cinta kami kepada Tuhan kami. Karena Tuhan kami yang memerintahkan untuk kami cinta dan memelihara kedua orang tua kami. Nah, bagaimana kalau misalnya orang tua kami beda akidah? Allah Subhanahu wa taala justru menerangkan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilm fala tuti'huma wa sahibuhuma fid dunya ma'rufan. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk menyembah selain daripada aku, maka jangan engkau mentaati atas perintah itu, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan perbuatan baik. Nah, itu. Jadi Tuhan pencipta langit dan bumi yang mewahyukan Al-Quran mengatakan,
bahwa kamu harus menjaga hubunganmu dengan kedua orang tuamu. Bahkan dikatakan, jangan kamu berkata kepadanya. Imma yablughanna indakal kibar ahaduhuma aw kilahuma fala takul lahuma uffin. Nah, itu dia. Jangan kau berkata dan jangan kamu membentak keduanya. Akan tetapi wa qul lahuma qaulan karima. Ucapkanlah kepada keduanya perkataan-perkataan yang baik. Ini perintah. Perintah untuk menghormat sehormat-hormatnya kepada kedua orang tua. Itu di Islam. Kalau dia murtad atau dia beda agama, kata Allah, jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau mentaati hal tersebut. Akan tetapi tetaplah pergauli kedua orang tuamu ini di dunia dengan ma'ruf, dengan baik. Al-Quran surah Luqman ayat 14 ayat 15. Jadi taat cinta kepada Allah tidak bisa dipisahkan dengan cinta kepada orang tua. Baik dia itu Islam atau dia tidak Islam. Tetap kami wajib hukumnya mencintai kedua orang tua. Tak ada yang bisa memisahkan itu. Allah tidak memisahkan, Allah tidak membenci. Seperti yang saudara bacakan, apabila dia tidak orang datang kepadaku tidak membenci ibunya, istrinya, ayahnya. Kalau di Islam itu tidak pakai yang kayak gitu, Bang. Maaf, silakan. Oke, terima kasih Bang Suma. Siap. Tapi di sini saya lebih masuk ya, yaitu tadi Bang Suma mengatakan bahwa apabila kita mengasihi orang tua kita, mencintainya, itu harus bersama-sama. Ya, itu saya setuju. Tapi di sini saya lebih masuk lagi Bang Suma. Yaitu tadi di satu sisi Bang Suma sudah sedikit mengakui bahwa di lain sisi orang tua Bang Suma misalnya beda iman. Bang Suma tidak boleh mengikuti, ya kan? Nah, berarti wujud ketaatan Bang Suma itu tidak ada juga. Berarti Bang Suma juga secara tidak langsung tidak mengasihi orang tua Bang Suma. Kalau saya mengatakan hal demikian. Nah, saya akan maju lagi Bang Suma. Ini tertulis di sini ya, di Matius 10 juga. Itu kita bisa lihat dari ayat 28. Dan jika kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa, ya, takutlah terutama kepada Dia atau kepada Tuhannya yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka, ya. Jadi kami diajarkan untuk tidak khawatir ya. Di ayat 29-nya tidak boleh khawatir tentang apapun itu. Karena burung di udara pun itu dipelihara Tuhan ya. Di ayat 30 ya 31-nya itu sudah jelas ya. Bahkan di sini di 32-nya, setiap orang yang dengan satu patokan, setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Nah, saya ingin tahu Bang Suma, jika orang tua Bang Suma meminta Bang Suma untuk tidak mengakui iman Bang Suma di hadapan manusia, apa yang Bang Suma lakukan? Apakah Bang Suma lebih memilih untuk taat kepada orang tua Bang Suma karena kecintaan Bang Suma kepada orang tua Bang Suma, atau Bang Suma memilih untuk lebih taat kepada Tuhan, atau Bang Suma memilih untuk lebih taat kepada dua-duanya, yaitu orang tua Bang Suma suruh mengakui di depan manusia, tapi karena di saat itu ya karena orang tua Bang Suma yang meminta, ya Bang Suma supaya taat kepada orang tua Bang Suma mengakui bahwa Bang Suma tidak cinta kepada Tuhan. Nah, karena Bang Suma memilih taat kepada orang tua, tapi setelah di luar itu baru Bang Suma mengakui. Apakah Bang Suma memilih melakukan keduanya sehingga terlihat taat kepada orang tua, tapi di satu sisi juga Bang Suma taat kepada Tuhan, atau Bang Suma memilih bahwa taatnya hanya kepada Tuhan saja? Silakan Bang Suma. Oke, baik. Tadi saya rasa sudah cukup di dalam Al-Quran surah Luqman. Di situ dijelaskan
wasainal insan biwalidai hamalatsu ummuhu wahnan ala wahnin, dan seterusnya. Kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ini perintah Allah. Jadi perintah Tuhan itu harus kita taati untuk berbuat baik. Jadi ketika kita berbuat baik kepada kedua orang tua, itu sama halnya kita taati, kita kasih, kita cintai Tuhan kita. Karena itu adalah perintah Tuhan kita untuk mencintai kedua orang tua kita. Nah, bagaimana kalau orang tua kita itu beda keyakinan? Apa kata Allah? Perlakukan mereka fit dunya ma'rufan. Lakukan hubungan kepada keduanya dengan perbuatan yang baik. Pergauli mereka dengan perbuatan-perbuatan yang ma'ruf. Itu perintah Al-Quran. Beda akidah, orang tua kita bisa taat atas segala perintah-perintah yang lain. Kita boleh kemudian hidup bersama dengan beliau. Tapi yang satu itu kita tidak bisa. Karena lakum dinukum waliyadin. Engkau ayahku, engkau ibuku. Tetapi kita beda keyakinan. Pada saat aku sholat, aku sholat. Pada saat engkau gereja, silakan gereja. Itu Al-Quran. Itu Al-Quran. Nah, sedangkan mohon maaf. Yang saya pelajari selama saya belajar tentang kristologi. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Ulangan 13 nomor 6. Dan seterusnya. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu, anak laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri. Atau sahabat karibmu sendiri. Ibumu, ayahmu. Membujukmu. Diam-diam. Katanya mari kita menyembah kepada Tuhan lain. Apa kata dalil di situ? Bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendiri yang bergerak untuk membunuh dia. Kemudian seluruh rakyat harus mengikutinya. Ini perintah, Bung, di dalam Bible, tapi bukan kitabnya saudara. Itu kitabnya di Yahudi. Terjemahannya aja yang Anda pakai. Ulangan 13, apabila anak ibumu, istrimu maksudnya, saudaramu laki-laki, anakmu laki-laki, anakmu perempuan, istrimu sendiri, atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, maka jangan kamu mengikuti dia, tetapi bunuhlah. Bunuhlah dia. Bang Zuma. Itu dalil. Iya. Bang Zuma. Iya, Bang. Ya. Iya, Bang. Di sini kita membahas tentang kitab kita masing-masing, Bang. Tapi oh iya. Sorry. Membahas kitab orang lain. Oke, sorry. Saya fokus, Bang. Oke, siap. Bang Ramis, saya ambil sebentar, Bang, ya. Jadi di sini ini kita masuk ke tema sebentar, Bang Zuma, ya. Oke, silakan. Nah, ini tema yang saya buat di sini kan, siapa yang bisa mengampuni dosa? Tentu jawabannya adalah Tuhan. Sepakat kan, Bang? Sepakat. Ya. Jadi di sini kan selalu saya minta 3 hal di sini sesuai dengan kitab suci kita masing-masing. Sejauh ini belum saya dapat, sejak saya buat tema di sini belum saya dapat jawaban, selain mungkin nanti di Bang Zuma beda jawabannya gitu. Itu yang saya harapkan gitu dia, ya. Iya. Jadi di sini 3 hal yang kita butuhkan, apa saja itu? Nah, siapa yang mengampuni dosa? Oknumnya. Siapa yang diampuni dosa? Oknumnya. Siapa yang menjadi saksinya gitu dia. Itu yang selalu saya minta di sini sesuai dengan tema ini. Dan itu yang pernah ada, yang pernah nyata, yang pernah terbukti. Sehingga kita percaya bahwa Tuhan itu memang bisa mengampuni dosa dan ada buktinya. Abang paham apa yang saya maksud? Saya sangat paham. Oke. Jadi di sini kan saya selalu mendahului teman-teman bahwasannya seperti yang saya bawa di sini datanya, tapi di sini saya selalu membawa tentang Matius 9 ayatnya ke-2 sampai ke-8 di sini. Bahwasannya siapa mengampuni dosa, oknumnya yang saya bawa adalah Yesus di sini. Nanti Bang Zuma nanti tolong jelaskan sama saya seperti yang saya bawakan di sini. Sesuai dengan kitab suci abang sendiri, Bang, ya. Oke. Di sini apa ketiga hal itu yang saya bawa di sini saya akan bacakan. Kita tidak perlu berbantah-bantahan, tetapi sesuai yang ada saja kita kasih Bang Zuma. Paham, Bang? Iya, silakan, Bang. Saya ikut aja. Okay. Selama nggak ada hujatan, berarti saya sambil tiduran. Lanjut. Oke, Ya. Junior, sebentar. Sebelum kamu baca tappingan di
Itu ajaran Islam atau apa itu? Bang Spedar. Apa itu, Bang? Bang Spedar itu Coba moderator atau Gak usah dulu Bang Spedar. orang yang tapping di bawah moderator, kontrol orang yang tapping. Jangan sampai kita menghujat di sini. Ya. Ya, kalau Nur Bang Alim ada bisa moderator tegur, Bang. nanti moderator aja yang membisukan. Biarkan aja Bang. Paling bisa kamu tegur itu umat-umat Islammu, pengikutmu itu kepanasan di bawah tuh. Iya, bagi Santai teman-teman aja Bang, santai aja yang Bang. di bawah, Biasanya itu terjadi. Ya, kalau Santai aja. aku juga bisa, aku bisa tapping juga. Aku ngomong di sini juga bisa. Silakan aja Bang, kalau itu menurut Abang Bang bagus. Spedar, silakan. Abang Spedar. Jadi fokus coba host, dulu, Bang. Fokus moderator dulu. atur ya. Atur yang Iya, ya, baik. fokus dulu Bang, fokus dulu. Karena kita di sini mau santai, kita fokus dulu. Bebas siapapun nanti yang bernarasi, bebas semua teman-temannya minta nanti siapa saja mau bernarasi. Nah, di sini kan saya selalu membahas tentang tema saya yang saya buat. Nah, saya buat di sini tentang tema apapun yang orang bawa, saya selalu tidak pernah membantah gitu dia. Memang sampai segitu penyampaiannya gitu dia. Yang saya bawa di sini adalah Matius 9 ayat 2 sampai 8. Dikatakan di sini bahwa siapa oknumnya yang mengampuni dosa yang saya buat? Yesus orangnya, karena dia adalah Tuhan bagi kami orang Kristen. Mungkin dari yang lain nanti apa juga nanti Bang Juma bawa, itu terserah Bang Juma. Maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Maka berkatalah beberapa orang ahli Taurat dalam hatinya, ia menghujat Allah. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu menghujat? Mengapa kamu memikirkan hal-hal yang jahat di dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa." Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu." Dan orang itu pun bangun dan pulang. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut, lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Jadi di sini kita jangan saling membantah dulu. Yang saya minta di sini ketiga hal itu sesuai dengan kitab suci Abang. Mungkin beda nanti jawaban dengan yang lain, itu yang saya harapkan. Silahkan Bang Juma. Iya, baik. Tolong di mute yang lain kalau bisa ya. Jadi gini, saudara, kalau di Islam itu jelas Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dijelaskan di dalam Al-Quran Maha Pengampun, dan gelar Maha Pengampun itu tidak diberikan kepada makhluk. Iya, mungkin Abang Juma bisa kasih ayatnya sama saya, oknumnya siapa yang mengampuni dosanya, dan oknumnya siapa yang diampuni, dan siapa menjadi saksinya nanti. Surah apa dia, Bang? Mungkin saya ingin belajar di sini, Bang. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 110. Allah diterangkan. Bang Rames bisa buka, Bang? Allah Ghafur Rahim. An-Nisa ayat 110. Entar saya Allah Ghafur Rahim. Boleh saya bernarasi sambil dilihat? Silakan Bang. Oke, baik. 110 kan? 110 ya. Allah Maha Pengampun. Jadi Allah itu Maha Pengampun. Kalau pengampun itu sifatnya hanya level manusia. Ya. Nah, kemudian di dalam Al-Quran diterangkan surah Ali Imran ayat 31, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Jika engkau ingin dicintai oleh Allah dan ingin dosa-dosamu dihapuskan oleh Allah, maka ikutilah Nabi Muhammad. Wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Sebab Allah itu Maha Pengampun, bukan hanya Maha Pengampun, tetapi Maha Penyayang. Itu dari Al-Quran. Kayaknya Bang Juma nggak paham apa yang saya maksud, Bang. Belum paham. Nah, di sini tadi kan saya mengatakan bahwa fakta yang pernah ada, yang telah terbukti bahwa Tuhan itu pernah mengampuni dosa si A atau si B. Yang saya minta di sini, di mana siapa orangnya dan siapa saksinya. Itu saja yang saya minta, Bang. Kalau kaidah seperti makhluk Yesus, jangan bilang Yesus. Di sini kan kita ya kan Yesus makhluk, Bang. Gimana ceritanya? Anda menginginkan
Ini kan saya akan bacakan sesuai dengan kitab suci saya. Saya bawa tadi ayatnya itu Yesus karena Yesus kan manusia pada saat Yesus Iya kan? begitu. Bentar bang, iya kan Tuhan bagi kami. Itu abang diam dulu. Abang nggak bisa membantah itu karena kami meyakini Yesus itu adalah Tuhan. Jadi yang saya minta sama Bang Juma hanya yang 3 kali ini. Kalau ada kasih ayatnya pernah Tuhan mengampuni dosa si A dan apa ada saksinya gitu dia. Itu saja yang saya minta. Saudara ini mohon maaf nih, izinkan saya bicara dulu ya. Saudara jangan gunakan standar agama Anda dengan agama Islam. Anda Tuhannya manusia, kami bukan manusia, Tuhan kami. Gimana ceritanya? Sedangkan Ya, Yesus mengatakan sabar saudara, sabar. Yesus itu mengatakan apa? Bapak ampunilah dosa mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Kan Yesus masih berdoa kepada Tuhannya. Emang Bapak bisa dilihat? Abang Juma kan sudah saya katakan jangan dulu bantah. Ini kan sesuai dengan kitab suci masing-masing ada seperti itu atau enggak. Lucu abangku ini. Abang mau minta sesuai dengan kitab masing-masing, tapi Anda menginginkan Islam harus sesuai dengan maunya Anda. Kan lucu. Enggak, artinya ada atau enggak gitu aja. Standarnya kami wallahu ghafurur rahim. Berarti intinya enggak ada kan gitu kan. Loh kok ini Tuhan kami loh. Kalau manusia, Nabi Muhammad diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Jumu'ah, dikatakan di sana apa? Beliau diutus oleh Allah untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Nabi Muhammad. Iya, saya paham Pak. Yang saya minta Al-Jumu'ah ayat 2. Bahwa Beliau Nabi Muhammad diutus ke atas muka bumi untuk mensucikan jiwa-jiwa manusia. Bahwa Tuhan itu pernah mengampuni dosa itu agar kita bukan lagi mengampuni kalau Nabi Muhammad mensucikan. Mohon maaf, coba semua diam dulu. Jadi begini, dua-duanya tidak saling paham ini. Ini yang host minta ini ada nggak tertulis bahwa Tuhannya Bang Suma pernah dosa siapa yang pernah diampuni, sedangkan Bang Suma sudah bilang bahwa Tuhannya bukan manusia, jadi tidak langsung tampak seperti itu. Nah, akan tetapi di sini salah pemahamannya antara keduanya. Yang saudara host minta kalau boleh ya, kalau bukan Tuhannya kan Tuhannya tidak serupa dengan manusia ya, mungkin rasulnya Nabi Muhammad wa yuzakkihim. Ya silakan. Silakan ditunjukkan datanya di mana bahwa Rasulullah itu pernah mengampuni dosa siapa. Mengampuni itu kan memaafkan, Bung. Memaafkan, mengampuni itu memaafkan. Apa yang masalah? Silakan dilanjutkan. Coba tadi dibaca ulang Al-Jumu'ah ayat 2 itu apa? Huwallazi ba'asa fil ummiyina rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yuzakkihim. Dialah Allah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayatnya, mensucikan mereka. Nabi Muhammad itu mensucikan, Bung, bukan mengampuni lagi, lebih tinggi. Ini kan dia mengampuni, kok menyajikan orang. Loh, mengampuni itu masih pekerjaan rendahan. Ini beliau mensucikan, ya. Gila nggak? Nabi Muhammad diutus untuk mensucikan. Yesus diutus untuk mengampuni. Kalau Nabi Muhammad mensucikan manusia. Itu dalil. Tidak ada dalilnya Yesus menghapus dosa. Kau ambil jari-jari saya lima-limanya. Kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Saudara, santai. jari-jari saya kamu ambil, gorok leher saya. Kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Gorok leher saya. Leher saya kamu ambil. Leher saya saudara boleh ambil kalau ada dalilnya Yesus mengampuni dosa. Ambil leher saya. Ambil. Kecuali Anda menggunakan bahasa terjemahan. Nah, tapi kalau original teksnya nggak ada. Bang Juma, itu saudara. Bang Juma. Ya. Abang tadi kan mengatakan Allah itu tidak kelihatan. Dan melalui memang Tuhannya Yesus juga nggak kelihatan, Bang. Jangan bahas ini khusus abang kitab suci abang, jangan abang bawa yang lain. Nah, di sini yang saya tanyakan di sini kan tentang siapa yang bisa mengampuni dosa. Jawabannya Pencipta kan langit dan bumi. Tuhan saya Maha Pengampun. Wallahu Ghafurur Rahim. Ya, Tuhan. Nah, ini kan abang mengatakan kalau Tuhan secara langsung nggak bisa kan gitu kan?
Bukan tidak bisa. Kok nggak bisa? Coba Anda baca kitabnya orang Yahudi. Aku mendengarkan doa dari surga dan aku mengampuni dosa orang-orang hambaku dari surga. Ini yang saya minta kitab Ya, Abang. sama. Al-Quran saya mengatakan wallahu ghafurur rahim. Jadi Aku Allah nanti maha pengampunan pengampun dosa lagi itu- maha penyayang. Itu nanti pengampunan dosa itu menurut abang itu nanti pembuktiannya atau sudah pernah terbukti itu aja. Allah maha pengampun. Nabi Iya, Muhammad mensucikan pembuktiannya umatnya. nanti atau sudah pernah ada. Sekarang kalau di Tuhan Anda pembuktiannya apa? Hanya dengan berkata kan, dosamu telah diampuni. Mana buktinya? Dengan ucapan kan? Buktinya Apa? orang lumpuh ini berjalan, Bang. Kalau Nabi Isa biiznillah, apa yang dilakukan oleh Nabi Isa itu atas izin Allah. Begitu juga Yesus. Nabi Isa Aku tidak dapat. samakan dengan Yesus. Isa Tuhan kalian atau apa? Saya dalam Al-Quran saya Nabi Isa melakukan mujizat izin Allah. Yesus Yang juga begitu. mengampuni dosa itu siapa, Bang? Tuhan, Yesus tidak mengampuni dosa. Kasih dalilnya kalau ada. Ini kan dia Saya kasih leher saya kalau ada Yesus mengampuni dosa. Aku bilang, Abang kan leher tidak saya bisa kau mau ambil. membantah. Aduh. Leher saya kau gantung di Monas kalau ada dalilnya Yesus mengampuni. Diam dulu. Di sini kan Tuhan Yesus itu kan Tuhan bagi kami. Maka yang saya minta bagi abang itu Tuhan itu siapa yang bisa mengampuni dosa dan dalilnya di mana bahwa pernah mengampuni dosa seseorang, kan itu saja yang saya minta. Buktinya apa? Saksinya mana? Kan cuman ucapan, Bang. Yesus juga cuman ucapan. Ya, Mana buktinya? Begini Bang. Gimana Suma. orang ini? Tuhan saya sebagai bukan bukti, Allah-Allah. Tuhan saya bukan ular. Tidak seperti Ya, Tuhan ya. Anda. Tuhan Bang- Anda itu Bang punya Suma. nona. Kemana nih? Bisa Kemana dilihat. dia? Begitu. Bang, Nah, sekarang Bang Bapak Suma. bisa nggak dilihat Bapak? Bisa nggak? Bang Suma. sebagai Ketawa. bukti, Ketawa. sebagai Enggak. Saya memang Kalian begitu, tahu saudara. saja Kalau sudah berhadapan dengan orang-orang tak berakal, saya memang begitu. Kalau masih berakal, saya santun. Tapi kalau sudah mulai lingu-lingu, mulai beleng-beleng, Kamu buat kita, coba kita buktikan. kalau sudah mulai beleng-beleng ya kayak gitu. Enggak, yang lain dia. Yang saya minta juga ada nggak Bapak mengampuni dosa? Karena Ada nggak kita- Bapak mengampuni dosa? Di sini Kalau kamu kita sebentar ya, Bang Jo, santai. sebentar. Kita pluralin dulu, ya. Kalau kamu punya akal, apakah Allah menghapus dosa? Iya. Wallahu Bagaimana katanya Allah menghapus dosa? ghafurur Coba Dalilnya tadi kita tanya kalau Allah menghapus dosa. Di mana ayatnya dalam Al-Quran? Ali Imran ayat 31 Cak Ayu. Sebentar, Ali Imran ayat 31. So paten, so pintar, sebentar. Emang bisa baca Quran? Tenang dulu ya. Inilah saudara-saudaraku Kristen. Kasihan kali kalian ini ya Allah ya Karim. Yesus aja minta ampun kepada Bapa. Tenang dulu. Yesus manusia yang minta doa, minta Santai saja ampun. Bang Juma. Kalau mau dicari Loh, diam dulu. saya santai, Bung. Saya santai. Iya, Santai. biarkan dulu dicari. Silakan Anda baca. Nah, silakan. Ya, aku bacalah. Katakanlah dalam kurung tidak ada, dalam Arabnya tidak ada Nabi Muhammad. Iya, makanya Jika belajar kamu original teks. mencintai Allah, ikutlah aku, niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Mengampun lagi Maha Penyayang. Yang aku tanya, menghapus, bukan mengampuni, menghapus. Nah, ayo coba buktikan Allahu Allah Akbar. menghapus dosa. Allahu Akbar, Masya Allah. Ayo, jangan Mengampuni, buktikan. mengampuni itu artinya Benar, menghapuskan. memang mengampuni artinya memaafkan, tapi tidak menghapus dosa. Ayo, Allahu kita Akbar, awal. Masya Allah, Anak ini Masya Nur Allah. Alim dengar ya, Nur Alim aku bilang. Allahu Karena yang menghapus Akbar. dosa di Islam. Santai, jangan. Siapa yang Allahu Dua-duanya Akbar. ngomong. Allah dan batu yang mana yang menghapus dosa? Makanya saya Allahu sudah Akbar. bukti kalian diskusinya kemana-mana soalnya. Iya, Akhirnya soalnya sekarang tadi di dalam berantakan, kan? Iya, soalnya tadi dia malu, saudara kita ini Nah, malu coba di kamu ulangan buktikan kalau Allah 13. menghapus dosa. Ternyata Aku minta boleh itu aja. membunuh kedua orang tua anak Aku kita kalau minta mengajak Allah kita menghapus keluar dosa. dari agama. Jangan dua-duanya ngomong. Aku cuma minta datanya Allah menghapus dosa. Coba. Tadi sudah dibacakan, kau sendiri yang baca, Di kopla. sini tidak ada kata menghapus. Dengar Nur Alim. Menghapus Kamu dengan mengampuni. Dengar dulu. Dengar ya Nur Alim. Iya, berarti begini, Dengar, Nur Ali. saudara, Allahu saudara Akbar. Silver, begini. Allahu Akbar, Berarti Masya Allah. kalau kita bertobat sungguh-sungguh, berarti pasti dosanya diampuni, Bang Suma. Iya dong.
Itu Al-Quran. Jelas, itu pasti. Gini, kemarin kamu dengar ya. Dengar ya. Coba Nabi. Bang Suma Iya, gimana jelaskan Bang? saya. Jangan terlalu nampakkan Coba- kebencianmu, saudara. Nah, kita buktikan kebenaran. Kita buktikan Kasihan kebenaran. atas nama ajaran kasihmu itu yang cuman hoax. Jangan bawa kasih sini, kita buktikan kebenaran. Satu-satu kalian ngomong. Kasih hoaxmu Ya, jangan terlalu ini- dipamir, saudara. Spider, santai aja. Saya minta coba nanti Bang Suma, tapi ini Iya. sebenarnya bukan poin pembicaraan saya sih. Tapi Iya. ya sudah terlanjur, jadi ya saya hanya apa aja. Ingat ya, Nabi Tolong- Muhammad itu menghapus ya, mensucikan ya. Ingat Ya, itu. ya. Oke. Dalam kurun Bang Suma, tidak ada Nabi Muhammad. Mensucikan wajah zakihim. Jangan sakit hati. Santai Sebentar. kita pahami dengan jawaban itu kan Ya. Allahu Akbar. mensucikan kan. ya, Iya. sebentar. Nah, itu Bang Suma. saya mau lanjutkan kalau memang itu mensucikan. Yes. Yang saya minta tadi kan 3 hal di sini. Adakah di sana dikatakan saksinya atau enggak? Itu aja. Nabi Muhammad saksinya sejazirah Arab sampai hari ini. Nabi Muhammad. Lah sekarang Yesus siapa saksinya di Yahudi hari ini? Saksi Ayo. Muhammad dari Hong Kong. Jangan dulu ke sana, Bang. Ayo. Bang, gimana Paulus sih? siapa saksinya Paulus? Ayo. Konsisten, Bang. Ini abang jawab sesuai dengan kitab suci abang saja. Makanya lah ini kemana-mana. saudara saya kan ditanya, sejazirah Arab saksinya Nabi Muhammad. Sejazirah Arab mengimani beliau, menjadi makmumnya. Paulus siapa di Yahudi jadi makmumnya? Enggak ada, cuma dipatikan. Dosa, Bang Juma, dosa yang saya minta, dosa siapa yang diampuni itu? Oknumnya siapa? Itu yang saya minta. Saya kan bawa oknumnya orang lumpuh. Buktinya dia bisa berjalan. Di Ya, sini kalau pada, orang pada masa mengatakan- itu tidak ada orang lumpuh di zamannya Nabi Muhammad. Iya, siapa orangnya? Dan nggak ada orang lumpuh. Nggak ada orang lumpuh saat itu. Bagaimana cerita? Bukan hanya orang lumpuh, Bang Juma. Diam dulu. Di sini yang saya Apa lagi? minta 3 hal saja kepada Bang Juma. Kalau abang mengatakan itu Nabi yang mengampuni dosa, dosa siapa yang diampuni Nabi? Siapa Nabi, orangnya? astagfirullahaladzim, ya Allah ya Karim. Saya mengatakan nabiku mensucikan, bukan menghapus dosa, Iya, mensucikan. mensucikan. Kita nggak tolak. Di sini siapa yang disucikan dosanya? Kami umat Islam disucikan, ya Allah ya Karim. Kami umat Islam disucikan. Kami disucikan oleh Nabi Muhammad. Bingung. Nah sekarang coba Anda tunjukkan kepada saya. Salah satunya oknumnya itu Seluruh umat Islam disucikan oleh Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Jumu'ah ayat 2. Oke. Itu dalil. Abang Itu dalil. Sekarang Anda hanya mengatakan Yesus mengampuni orang buta, Yesus mengampuni orang lumpuh. Sekarang boleh nggak? Bang Juma, ini ada spam di sini kawan-kawan abang. Nah, mungkin kita tidak bisa akan lanjut ini kalau ada spam seperti ini. Kenapa kalian kenapa? 192 orang di sini. Apa sih tujuan kalian meneping seperti itu, teman-teman? Apa tujuan Biar kalian? aja mereka kita masuk, kita bongkar sini ajaran Al-Quran gitu. Ci, bongkar nih. Karena di sini tadi Bongkar Nurani nih. bilang, tidak ada Allah yang bisa menghapus Ada dosa. spam masuk. Jadi harus saya Dalilnya jelaskan. sudah Ini- jelas di Ini situ. tidak bisa, ini Dek. tidak bisa. Kamu matamu bu. Bang Juma, kalau teman-teman Bang Juma seperti itu, kita tidak bisa melanjutkan seperti ini. Kenapa teman saya? Karena di Kenapa? Ada apa dengan Ini ada teman spam, saya? ada spam 300 ini. Nanti ini ada laporan ini. Kepanasan mereka Jo, kepanasan mereka di bawah, kepanasan gurunda mereka dihajar di sini mereka kepanasan. Jadi gini teman-teman, saya hanya minta kepada Bang Aduh, Juma, Spider manusia pemimpi. siapa oknum yang telah diampuni dosa, dan apa dampaknya kepada orang yang sudah diampuni dosa itu. Abang Juma mengatakan saksinya semuanya orang. Iya dong, jelas itu. Kalau anda saudara, itu hanya Anda baca di surat kabar yang tidak diimani oleh orang Israel. Siapa yang mengimani Matius? Kitab Matius. Kitab Matius. Koran Al-Quran. Kitab Koran itu saudara. Diam dulu. Gini ya, kalau abang apa? mau bahas kitab suci abang,
Itu saja jawabannya di kitab suci Abang. Jangan kemana-mana Ya, kitab suci orang tapi lain. Anda bertanya menjadikan kitab Anda sebagai standar. Kan itu koplak namanya. Kenapa? Anda bertanya. Ini saya minta Bang Juma. Anda pakai standar Cuma Bible bertanya kepada Quran, yang itu saya udah nggak minta di nyambung. sini, pernah nyata Tuhan itu mengampuni dosa seseorang? Siapa Itu standarnya orangnya? dari Biblemu, kawan. Yesusmu turun dipotong nanotnya. Itu standarmu. Jangan kau pakai di standar kami. Muhammad di mana Jangan kau pakai. Muhammad di mana potong? Jangan kau pakai standar di kitabmu. Juma, kenapa kamu potong? Saya malah mengatakan kepada saudara, kepala saya boleh kau gantung. Udah turun dulu Bang Juma. Kalau Bang Juma sudah Malu ngomong dia, seperti malu itu, udah kena tekap di sini. bentar teman-teman. Kalau udah ngomong seperti itu, artinya tidak sesuai lagi dengan apa kita sepakati gitu dia. Saya harus turunkan gitu dia. Nah, di sini kita tidak ada penghinaan, tidak ada penghujatan. Nah, siapapun dia saya pasti akan turunkan. Nah, kenapa saya mengatakan bahwa baiklah kita membahas tentang pertanyaan kitab suci kita masing-masing, jawabannya kitab suci kita gitu dia. Maka tadi kan Bang Ramis menjelaskan, dia tunjukkan data. Kenapa saya tadi masuk? Karena nggak ada data gitu dia. Nah, ini saya mau tadi data seperti itu dia. Bahwasannya siapa yang bisa mengampuni dosa itu. Tapi kalau Bang Juma sudah ngomong seperti itu, artinya Bang Juma itu sudah meluapkan tentang kebenciannya gitu dia. Nanti kita kena pelanggaran. Nah, gitu dia. Jadi kalau di room ini siapapun saya persilahkan naik. Tetapi nggak ada penghinaan, nggak ada penghujatan di sini. Dia udah kepanasan, udah nggak bisa apa, mulai lari di nonot. Ya, jadi Padahal dia nggak sadar. begini saudara semua ya. Dari tadi kan kita mau diskusi, itu kita sudah buat poin-poin yang kita mau diskusikan. Nah, tapi pas diskusi itu kita harusnya fokus dulu. Jadi kalau misalnya saudara-saudara mau ikut juga mensport, ya harusnya fokus dulu dalam diskusi. Jadi kita akan ketemu. Tadi kita bahas tentang bagaimana caranya mencintai Tuhan, mencintai manusia, itu bagaimana. Nanti baru kita komparasi sehingga kita mendapatkan titik terangnya di sana. Nah, akan tetapi setelah diskusi itu berjalan, itu saya lihat sudah kemana-mana malah. Makanya kenapa saya diam saja. Nah, saya Karena juga tidak gini, bisa. aku tadi kenapa aku masuk tadi? Karena saat Bang Ramis tadi menjelaskan itu kan Bang Ramis membawa data gitu, dan tidak bawa data menurut kitab orang lain, khusus di kitab suci kita yang Bang Ramis bawa. Nah, kenapa tadi saya masuk agar kita buka data gitu dia. Nah, ini Bang Juma tadi sudah berkata-kata seperti itu. Nah, berarti di situ kan berarti tujuannya nggak baik. Memang dia itu cari koin ya, Bang Jo. Dia itu cuma cari koin. Dia nggak bisa. Sebenarnya nggak masalah Bang. Hanya di sini kan kita sebagaimana yang selalu saya katakan bahwasannya kita